Spoiler lengkap One Piece Chapter 1078 dirilis pada hari Selasa, 14 Maret 2023, membawa beberapa perkembangan yang benar-benar menarik untuk arc Egeat Island. Sementara spoiler yang dirilis sebelumnya mengungkapkan Vegapunk York sebagai pengkhianat, yang terbaru menguraikan dengan tepat bagaimana dia melakukan pengkhianatan. Spoiler ringkasan lengkap juga melihat topi Jerami mulai berpisah dari kelompok masing-masing, mungkin mengatur pertarungan melawan York sendiri. Narator terus menekankan pentingnya peristiwa yang terjadi di Pulau Egeat, menunjukkan sesuatu yang besar masih belum datang. Spoiler lengkap One Piece Chapter 1078 dimulai dengan cerita sampul yang menampilkan Vinsmoke Judge dan Caesar Clown berpegangan tangan. Judulnya berbunyi, Neomas didirikan, dan tentara Germa 66 terlihat merayakan aliansi tersebut. Vinsmoke Reiju dan Ichiji, bagaimanapun, terlihat mendesah di latar belakang, tampaknya kesal dengan aliansi. Chapter ini memulai isi ceritanya dengan Stussy menggunakan Den Mushinya untuk berbicara dengan Sentomaru. Dia mengatakan kepadanya bahwa Laksamana Kizaru sedang dalam perjalanan ke Pulau Egeat dan bahwa rencananya adalah memiliki pasukan marinir sebagai cadangan. Stussy mengklaim pemerintah dunia mengambil tindakan pencegahan seperti itu karena penelitian Vegapunk sudah melampaui penemuan Ohara dan bahwa Pulau Egeat memiliki kekuatan pertahanan, tidak seperti Ohara. Oleh karena itu, pemerintah dunia menggerakkan pasukannya jauh melampaui seperti apa booster call yang normal. One Piece Chapter 1078 kemudian melihat orang-orang mengungsi di seluruh Pulau Egeat sebelum mengalihkan perspektif ke kelompok Franky. Franky yang sebagian membatu masih bisa berbicara tetapi tidak bisa bergerak karena setengah dari tubuhnya sekarang menjadi patung batu. Sementara itu, Vegapunk Pythagoras dengan berlinang air mata bertanya kepada Snake yang memberinya perintah. Namun, dia tidak menjawab, malah menginjak kepalanya dan menyebabkan ledakan besar. Sementara dugaan spoiler ringkasan lengkap tidak menguraikan nasib Pythagoras di sini. Dapat diasumsikan bahwa dia terbunuh atau terluka parah sebagai akibatnya. One Piece Chapter 1078 kemudian bergeser ke grup Nico Robin, di mana penggemar melihatnya menyimpulkan bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Dr. Vegapunk, tubuh Stella, sementara Seraphim mengamuk. Vegapunk Atlas memberitahunya bahwa ada satu lab terbengkalai yang ditutup beberapa waktu lalu. Robin kemudian memintanya untuk segera menuntunnya dan Chopper ke sana. One Piece Chapter 1078 kemudian bergeser ke grup Nico Robin, di mana penggemar melihatnya menyimpulkan bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Dr. Vegapunk, tubuh Stella, sementara Seraphim mengamuk. Vegapunk Atlas memberitahunya bahwa ada satu lab terbengkalai yang ditutup beberapa waktu lalu. Robin kemudian memintanya untuk segera menuntunnya dan Chopper ke sana. Masalah ini mengubah perspektif sekali lagi ke kelompok Sanji, di mana Nami memegang Vegapunk Edison di tangannya. Brook yang berwujud hantu mengatakan bahwa dia akan mencari Dr. Vegapunk, sementara Sanji terus melawan S-Shark. Sanji tampaknya mengizinkan S-Shark untuk memukulnya, tetapi dia tidak menerima kerusakan apapun dari serangan Seraphim. Menyebutnya, kekuatan cinta. Satu potong bab 1078 sekali lagi mengalihkan perspektif ke kelompok Luffy, di mana S-Hawk dan S-Bear Seraphim tidak membiarkan api lunarian mereka mati. Artinya Luffy dan yang lainnya masih belum bisa merusak mereka. Namun, kelompok itu tiba-tiba menyadari bahwa S-Hawk entah bagaimana telah menghilang dari pertarungan. Lucci menyimpulkan bahwa Seraphim mengalihkan targetnya ke petarung yang lebih lemah, mengetahui bahwa ini juga akan mengalihkan perhatian anggota grup yang lebih kuat seperti Luffy. Hal ini menyebabkan Zoro dan Kaku mengejar S-Hawk, sementara Luffy dan Lucci tetap tinggal untuk terus melawan S-Bear. Narator kemudian mulai berbicara ketika penggemar melihat Jewelry Bonnie duduk dan menangis di depan bentuk nyata dari ingatan ayahnya Bartolome Kuma. One Piece Chapter 1078 melihat narator menjelaskan bahwa ini semua adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden kepala telur yang terkenal, tetapi asal-usul mereka sebenarnya dimulai 3 bulan sebelumnya. Kilas balik kemudian dimulai, yang melihat Marie Joyce menerima tip anonim dari Pulau Egeat bahwa Dr. Vegapunk sedang meneliti abad Void. Inilah yang mendorong pemerintah dunia untuk mengirim kapal Chip Herpol untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara agen di kapal tidak menemukan bukti penelitian semacam itu, semuanya masih menghilang dalam perjalanan pulang. Hal ini mengakibatkan penelepon anonim menghubungi kembali Marie Joyce tetapi meminta untuk berbicara dengan Gorosei secara langsung.
One Piece Chapter 1078 melihat penelepon anonim meyakinkan Gorosei bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Inilah yang menciptakan perintah bagi CP0 untuk melenyapkan Dr. Vegapunk dan 6 satelitnya sejak awal. Namun, sebagai tindakan cadangan, mereka juga memilih untuk mengirim salah satu dari mereka sendiri ke pulau itu bersama dengan Laksamana Kizaru dan pasukan marinir. Kekuatan yang cukup besar ini, yang sudah dalam skala perang, adalah yang menuju ke Pulau Egeat saat peristiwa manga saat ini sedang terjadi. Saat narator melanjutkan, sebuah montase terlihat dari Laksamana Kizaru, Saint Jaeger Chia Saturnus dari Gorosei, wakil Laksamana Dol, dan marinir baru lainnya bersiap untuk pertempuran. Dikatakan bahwa ini mirip dengan montase kedatangan Marineford yang terlihat di chapter 524. One Piece Chapter 1078 kemudian melihat narator mengklaim bahwa, kesimpulan dari insiden kepala telur di hari berikutnya akan mengejutkan dunia dengan cara yang tidak dibayangkan siapapun. Pembaca kemudian menemukan, dalam pergeseran perspektif terakhir masalah ini, bahwa pengkhianatnya adalah Vegapunk York. Dia muncul di depan Dr. Vegapunk dengan senyum yang sama yang dia kenakan sebelumnya, tetapi dengan cara yang lebih menyeramkan. York berbicara dengan Dr. Vegapunk, memanggilnya Stella dan dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi naga langit karena membalikkannya. Dr. Vegapunk mempertanyakan mengapa dia ingin bergabung dengan manusia tercela seperti itu. Dia malah tertawa dan mengatakan itulah yang akan dikatakan Shaka jika dia tidak mati, menyimpulkan bahwa Vegapunk adalah gangguan seperti itu dan dunia hanya membutuhkan satu. Masalah berakhir di sini, tanpa pengumuman jeda seri minggu depan. Hal ini tentu menjadi kabar baik menyusul perkembangan yang mengerikan ini.